Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk dalam menyembah Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Pujian nomor 153. Haleluya, sorak kosan. Sebelum kita masuk dalam satu kita pada pagi hari ini, kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 153, Hanya Dekat Allahku.
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita ulangi pujian kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita masuk dalam saat teduh kita. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 230, Kaulah Segalanya. Dan jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri, dan doa votum sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Surupa.
mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, di hadirat-Mu kami bersyukur kepada-Mu atas perkenanan Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama di rumah kami untuk memuji, menyembah bagi nama Tuhan. Karena itu Bapa di surga, dari awal pertengahan sampai berakhirnya, biarlah ibadah ini jadi seturut dengan pimpinan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Mari kita lanjut pujian kita, dan kita bernyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ayatnya yang kedua. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar, karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan imam kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati,
mati, hidup kembali, dan naik ke surga adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Terima Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Kepada Bapak kami persilakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa satu pekan yang lalu dapat kami jalani dalam berbagai kegiatan dan kesibukan kami sehubungan dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami boleh lakukan semata karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih atas umur panjang yang Tuhan karuniakan bagi beberapa anggota jemaat-Mu. Usia mereka bertambah setahun. Itu hanya terjadi karena pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam hidup anggota jemaat-Mu. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan juga bagi kami sekalian anggota jemaat-Mu, bahwa 1 minggu telah kami lewati dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Baik itu kami bekerja sebagai pegawai negeri sipil, baik kami yang bekerja di perusahaan swasta, baik yang bekerja di rumah sakit, baik anggota jemaat-Mu yang berwira swasta. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Semuanya boleh kami kerjakan dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga untuk anak-anak kami yang boleh belajar di rumah oleh karena keadaan yang tidak memungkinkan mereka untuk belajar di sekolah, atau mereka yang kuliah di perguruan tinggi manapun. Semuanya bisa terjadi, mereka bisa jalani, mereka bisa lakukan semata karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami pun bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Beberapa anggota jemaat-Mu yang mengalami tubuh lemah karena sakit, mereka boleh mengalami pemulihan, mereka memperoleh kesembuhan daripadamu, dan mereka boleh mendapatkan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Semua ini terjadi semata karena kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan kami sebagai anggota jemaat-Mu. Kiranya Allah tetap mempersatukan kami dalam kasih-Mu, sehingga persekutuan intragerejawi, baik itu sekolah minggu, baik itu PKM, PKW, dan PKP, bahkan bagi anggota jemaat yang sudah lanjut usia, semuanya bisa berjalan dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Persekutuan ini nampak indah di dalam kehidupan kami bersama, oleh karena Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Terima kasih untuk lawatan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan terus memberikan kami semangat. Ada sukacita yang Tuhan tanamkan dalam diri kami. Walaupun oleh karena keadaan yang tidak memungkinkan kami untuk selalu bertemu satu dengan yang lain, berkumpul bersama, oleh karena adanya COVID-19. Tetapi itu tidak membuat kami untuk tidak bersuka cita di dalam hidup ini. Kami senantiasa berhubungan satu dengan yang lain,
walaupun itu melalui telepon seluler. Tetapi kami percaya bahwa sekalipun itu yang hanya kami lakukan, tetapi kami percaya kuasa Tuhan juga ada di sana. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, sehingga persekutuan yang kami jalin satu dengan yang lain selalu nampak, baik itu melalui hubungan kami dalam doa untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, dan juga di dalam melaksanakan ibadah, walaupun kami laksanakan di rumah masing-masing melalui rekaman video. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa kepadamu bagi anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Kiranya Allah terus menguatkan iman dan pengharapannya. Biarlah mereka senantiasa hidup berserah penuh kepadamu. Kuatkan iman dan pengharapannya kepadamu. Walaupun secara fisik mereka lemah, tetapi di dalam iman mereka teguh untuk selalu mengiring dan melayanimu dalam kehidupannya. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan anggota jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah Allah senantiasa memberi kesanggupan dan kekuatan hikmat, agar mereka boleh dimampukan oleh Allah sendiri di dalam menunaikan tugas mereka masing-masing, sehingga di dalamnya mereka menikmati berkat-Mu. Mereka pakai untuk melangsungkan kehidupan, mereka juga pakai untuk menyokong di dalam pelayanan-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan buat anggota jemaat Tuhan yang sementara ini berjuang untuk mencari tempat pekerjaan. Kiranya Allah memberikan kesabaran, kesetiaan kepada mereka untuk menantikan jawaban doa masing-masing. Biarlah Allah senantiasa membuka jalan bagi mereka, menunjukkan tempat pekerjaan yang terbaik bagi mereka, sehingga di dalamnya mereka dapat menerapkan ilmu dan mereka bisa boleh bekerja dengan baik, dan di dalamnya mereka menikmati berkat-berkat-Mu. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang sementara bergumul untuk mencari teman hidup. Biarlah Tuhan juga selalu turut campur tangan memberkati dalam rencana mereka ini. Tuhan yang menemukan teman hidup mereka yang sepadan, sehingga mereka tidak salah pilih, tetapi mereka selalu berserah kepada Tuhan, meminta dan menunggu petunjuk dari Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa, mendoakan anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka masing-masing, dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan terus memberkati. Tidak lama lagi mereka akan memasuki tahun ajaran baru. Tentu membutuhkan biaya yang begitu banyak. Biarlah Allah juga senantiasa menyatakan berkat-Nya, sehingga anak-anak kami boleh melanjutkan pendidikannya masing-masing. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan kami anggota jemaat Tuhan yang sementara masih bergumul karena sakit. Mereka masih dalam tahap pemulihan. Kami serahkan kepadamu. Kiranya Allah datang melawat mereka satu persatu. Tuhan menjamah tubuh mereka. Biarlah mereka mendapatkan kesembuhan, pemulihan daripadamu. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa buat rumah tangga anggota jemaat-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati. Karuniakan damai sejahtera, sukacita di dalam rumah tangga kami masing-masing, sehingga biarlah nama Tuhan senantiasa diagungkan dan dimuliakan di dalam kehidupan rumah tangga kami.
Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan terus memperlengkapi dengan hikmat kuasa daripadamu, sehingga pemerintah kami sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab daripada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan kami anggota jemaatmu dalam persekutuan ibadah kami, bahwa sebentar lagi firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai kehidupan kami bersama, dimanapun saja kami berkumpul, di rumah kami masing-masing. Allah hadir di tengah-tengah kami, sehingga ketika firman-Mu itu diberitakan, dapat mengambil bahagian di dalam hidup kami, dan kami pakai menjadi suluh, pedoman dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan, sehingga kami senantiasa berjalan bersama Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat pada saat ini, dan dapat mengkomunikasikan firman-Mu dengan baik, seturut dengan pimpinan kuasa daripada Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa syukur dan doa syafaat kami yang kami persembahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rosina Marce. Sebagai tanda kesiapan hati kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 371, segala tulisannya diilhamkan, dan saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan di dalam ibadah kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami, Tuhan yang akan menguasai kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi bagian kehidupan kami, memberkati kami untuk melangsungkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Pakai dan urapi hamba-Mu untuk boleh mampu mengkomunikasikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memperkenankan kita boleh kembali berkumpul bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku ada. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari kitab pertama Petrus pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemurnian dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan yang kita baca saat ini, dan melalui pembacaan firman Tuhan, kita akan belajar di bawah satu tema renungan kita, yaitu menjaga kemurnian iman. Menjaga kemurnian iman. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kali iblis kalah, ia akan kembali dengan kekuatan ganda. Ketika kita menghadapi pergumulan dan kita mengalami kemenangan, iblis tidak akan tinggal diam. Ia akan kembali dengan kekuatan ganda. Si jahat selalu menyusun strategi untuk mengalahkan kekuatan orang percaya. Iblis selalu berusaha untuk mau merebut orang percaya dari tangan Allah. Itu sebabnya ia giat untuk memasang strategi agar orang percaya bisa kalah dalam menghadapi tantangan iman. Dalam suratnya, Petrus mengatakan, Petrus memberitahu apa tujuan dari semua pencobaan yang ada. Tujuannya ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Penderitaan menjadi alat uji yang ampuh terhadap kemurnian iman. Dalam menghadapi tantangan iman, iblis ingin merebut kepunyaan Allah dan menggantikan kedudukan Allah. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mudah untuk setia mengiring Tuhan ketika kita dalam situasi yang normal. Apalagi semuanya baik-baik dan semuanya menguntungkan. Mudah sekali untuk kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita memuji-muji nama Tuhan. Namun ketika muncul pergumulan dan penderitaan, banyak orang terbukti memiliki iman yang tidak murni. Dalam surat pertamanya, Rasul Petrus mengatakan, maksud semuanya itu atau maksud semua pencobaan itu adalah di dalam ayat yang ke-7, yaitu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Memelihara kemurnian iman bukanlah hal yang sederhana. Proses untuk menghasilkan iman yang murni dibutuhkan tenaga ekstra, waktu yang tidak boleh berhenti sedikit pun. Ujian kemurnian iman bukanlah hal yang mudah. Tetapi kita dituntut untuk tetap kuat dan memelihara hidup dalam kebenaran. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, gereja dipanggil untuk kemurnian iman, meskipun harus dibayar dengan sebuah penderitaan. Gereja dipanggil untuk mampu berdiri teguh, sekalipun badai hidup harus menggoncangkan kehidupan kita. Gereja dipanggil untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan, sekalipun nyawa sebagai taruhannya. Contoh kita lihat di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18 tentang kisah Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka berani melawan titah raja untuk menyembah patung emas yang didirikan itu. Mereka berani berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa pernyataan iman dari ketiga anak Tuhan ini. Ini adalah kemurnian iman mereka. Mereka tidak mau menyembah kepada berhala. Mereka tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh Tuan Raja pada saat itu. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, penderitaannya disebabkan oleh penganiayaan karena Kristus bukanlah pengalaman yang asing bagi gereja. Sejak abad-abad pertama, bahkan pada sepanjang zaman, banyak orang Kristen yang telah menjadi menderita karena mereka adalah orang Kristen. Seperti kalau kita lihat kisah Stefanus yang mati dilempari batu karena imannya kepada Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-59 yang mengatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Banyak hal yang dapat menodai kemurnian hidup beriman kita saat ini. Kita menjalani kehidupan setiap harinya, sehingga kita tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Rasul Petrus menegaskan kepada Timotius agar berupaya menjaga kemurnian diri dengan hidup bijaksana, menghindari prasangka yang salah dan pemihakan yang tidak pantas terhadap pribadi-pribadi tertentu. Untuk terhindar dari berbagai pengaruh buruk terhadap pertumbuhan iman kita, maka sangat perlu mengetahui hal-hal yang dapat saja merusak iman kita, terutama ajaran-ajaran yang berkembang di sekitar kita yang tidak searah dengan landasan keberimanan kita kepada Kristus. Karena itu, hendaklah setiap orang membuka hati kepada nasihat yang sehat dari orang-orang pilihan Tuhan, dan terutama tetap tekun belajar melalui firman Tuhan setiap hari. Kalau kita tekun belajar firman Tuhan setiap hari, maka tentu kita akan menjaga kemurnian iman kita. Iman kita akan tetap murni pada pemandangan Allah. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, penderitaan sesaat bertujuan untuk membuktikan kemurnian iman. Dan orang yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imannya akan selalu siap menghadapi kehidupannya. Keyakinan kita akan kepastian keselamatan membuat kita bersuka cita meskipun kita menderita. Kita menderita, tetapi kita meyakini bahwa
sudah ada tempat kita yang paling baik. Ada sorga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi dalam pengujian iman kita, mari kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan beriman setia kepadanya. Menjaga kemurnian iman kita. Ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam proses lewat serangkaian ujian yang mungkin sangat menyakitkan, itu bukan ditujukan untuk menyiksa kita, melainkan bertujuan untuk memurnikan iman kita. Seperti halnya emas yang diproses hingga menjadi emas yang murni. Seperti halnya pengujian kemurnian emas, iman kita pun akan kelihatan kemurniannya lewat reaksi kita ketika menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup. Melalui reaksi kita, itu dapat kita menjadikannya sebagai tolak ukur sampai di mana tingkat keimanan kita saat ini. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup dan penderitaan hidup, kita dapat menilai diri kita sendiri sampai di mana sebenarnya iman saya ini. Apakah saya sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan atau tidak? Memang secara manusia, wajar saja kita katakan saya tidak mampu. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan mampu untuk menghadapi. Itu sebabnya ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya kemampuan untuk menghadapi pergumulan ini. Bagaimana mungkin kita mengaku beriman jika kita menghadapi masalah kecil saja, kita sudah bersungut-sungut? Mana mungkin kita mengatakan kita beriman, baru merasakan masalah yang sulit, kita sudah merasa ragu, kita sudah merasa bimbang, dan kita sudah mau menyerah. Orang yang beriman teguh akan selalu tegar karena mereka percaya penuh pada rancangan Tuhan beserta penyertaannya dalam setiap aspek kehidupannya. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Petrus di sini mengajar kepada kita untuk menjaga kemurnian iman kita. Melalui penderitaan, melalui pencobaan yang kita hadapi, kita dikatakan bahwa kita harus menjaga kemurnian iman kita. Seperti emas yang fana, ia dimurnikan melalui dalam peleburan api yang suhunya sangat tinggi, sehingga didapatkan emas yang murni. Demikian pun kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Ketika Tuhan memberikan tantangan, ketika Tuhan menghadapkan pergumulan kepada kita, mungkin kita katakan, ini sangat menyedihkan, ini sangat menyakitkan. Tetapi ketika kita keluar sebagai pemenang, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh mahkota kemuliaan yang Tuhan telah siapkan di dalam kehidupan kita. Jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk mau memenangkan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Itu sebabnya, mari bergaul erat dengan Tuhan setiap hari. Mari bergaul erat dengan Allah di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya bekerja saja, lalu kita melupakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita melupakan untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, selalu kami katakan bahwa jangan lupa ada ibadah keluarga. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita saling memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita boleh mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Dan kita boleh memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Sehingga iman kita terjaga kemurniannya. Kita mau supaya iman kita itu tetap murni pada pemandangan Tuhan. Jangan kita mau supaya iman kita itu hanya setengah-setengah saja. Tetapi Tuhan mau supaya iman kita sepenuhnya hanya kepada Allah saja.
Dan marilah di dalam kehidupan kita, kita mau supaya apa yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kita boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan tetap hidup menjaga kemurnian iman kita. Dan kita boleh didapati sebagai anak-anak Tuhan yang memperoleh kemenangan di dalam Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita ke depannya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 285, Api Maha Tuhan, ayat 1 dan 2. Doa persembahan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam rangkaian ibadah penyembahan kami Bapa, bahwa setelah kami mendengarkan firman-Mu, ada waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami, bahwa kami boleh membawa korban syukur kami kepadamu. Karena itu Bapa, terimalah persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini berguna bagi kelangsungan pelayanan Tuhan di waktu sekarang, bahkan di waktu yang akan datang. Kami setiap anggota jemaat-Mu yang telah memberi, Tuhan kiranya memberkati kami lewat usaha pekerjaan kami masing-masing, sehingga di dalamnya kami selalu keberkatan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian yang mengatakan hatiku percaya. Dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rosina Marce. Rencanamu,
kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan kita menerima berkat daripadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan oleh pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus yang terus memelihara hidupmu saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita dari Kidung Pujian nomor 402, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.